Pertengahan bulan April 2021, tepatnya di tanggal 14, rumah Kuswanto dan istrinya Sugiem didatangi ambulans dari Rumah Sakit Kanujoso Jatiwibowo. Setelahnya, satu peti jenazah dibawa masuk ke dalam rumah, dan tak lama terdengarlah isak tangis dari dalam rumah. Putri mereka, Rizky, hari itu akhirnya pulang ke rumah juga. Setelah 1 bulan lebih tak ada kabarnya. Namun hari itu Rizky pulang sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Semuanya bermula di tanggal 1 Maret 2021. Hari itu Rizky pamit ke ayahnya. Rizky saat itu hendak mengurus ulang perubahan data BPJS mereka. Rizky juga pamit untuk pergi ke tukang jahit baju yang ada di Pasar Manggar. Putrinya sebenarnya berencana akan menikah dengan pacarnya yang seorang peraka. Sebab itulah Rizky menjahit baju persit guna persiapan pernikahan negara nanti. Dan rencananya baju itu bakal digunakan untuk foto prawedding. Namun sejak itulah Rizky tak ada kabar, hingga diantar pulang dalam keadaan sudah meninggal. Hari itu juga Rizky pun dimakamkan di TPU Kariangau. Rizky meninggal lantaran dibunuh oleh calon suaminya sendiri, seorang peraka dari Kesatuan Yonif 600 Raider Mondang, Kodam 6 Mulawarman, Balikpapan. Rizky dibunuh setelah sebelumnya diajak jalan-jalan oleh pacarnya itu ke daerah perbukitan yang ada di Jalan Manggar, Balikpapan. Di hari kejadian, sang peraka mengajak Rizky hanya berdua saja. Di sana, sang peraka memperlakukan Rizky secara romantis. Rizky dirangkul dari belakang. Rizky diajak calon suaminya itu untuk melihat-lihat pemandangan. Namun saat berada di kawasan yang sepi, Rizky dicekik hingga meninggal di tempat. Jasad Rizky lantas disembunyikan di semak-semak tinggi. Hingga akhirnya ditemukan pada tanggal 13 April 2021 dalam kondisi hanya bersisakan tulang berulang saja. Rizky Ramadhani merupakan guru honorer di SD Negeri 008 yang ada di Balikpapan Tengah. Kesehariannya Rizky sangat pendiam. Rizky juga tak suka curhat. Ia sangat tertutup. Di tahun 2019, Rizky berkenalan dari Facebook dengan seorang peraka dari Kesatuan Yonif 600 Raider Mondang Kodam 6 Mulawarman, Balikpapan. Keduanya akhirnya menjalin asmara. Hubungan Rizky dan sang peraka juga direstui kedua orang tua Rizky. Sang kekasih berasal dari Pulau Jawa, namun lantaran karena tugas dari kesatuannya, kekasihnya itu tinggal di Balikpapan. Peraka Muhammad Abdul Muthalib, yang biasa dipanggil Peraka Mam ini, memiliki tubuh yang tinggi kekar semampai, layaknya prajurit rider seharusnya. Selama 2 tahun keduanya menjalin asmara. Peraka Mam juga sudah terbiasa datang ke rumah Rizky. Saat bertemu kedua orang tua Rizky, Peraka Mam tak lupa untuk selalu salim. Kesan sopan itulah yang membuat ayah Rizky suka pada calon menantunya itu. Setelah 2 tahun berpacaran, Rizky lantas mengatakan pada orang tuanya jika ia dan Peraka Mam akan menikah. Hal itu pun disambut baik kedua orang tua Rizky. Di awal tahun 2021, keduanya pun sudah kasak-kusuk mengurus persiapan pernikahan mereka. Memasuki bulan Februari, Rizky tampak mulai murung. Sikap murung itu sempat diperhatikan ayahnya, Kuswanto. Menyadari ada yang lain kepada putrinya, Kuswanto lantas bertanya ada apa. Namun Rizky yang memang tertutup tak mau bercerita apa-apa. Lantaran sering mendapati wajah putrinya murung, Kuswanto pun menanyakan lagi keadaan putrinya itu. Barulah saat itu Rizky bercerita jika ia sedih karena orang tua Peraka Mam ternyata tak mau memberi restu untuknya. Bahkan Peraka Mam bakal dicarikan jodoh dari Jawa sana. Lantas Kuswanto pun menanyakan kembali rencana pernikahan putrinya itu.
Kepada ayahnya, Rizky bercerita jika Prakamam tetap akan menikahinya, meskipun tak ada restu dari orang tuanya. Mendengar begitu, Kuswanto lantas mencoba menenangkan anaknya. Kuswanto meminta anaknya agar mendoakan calon mertuanya untuk terbuka hatinya. Hingga di tanggal 1 Maret 2021, Rizky pamit izin keluar rumah. Dan di hari itulah Prakama membunuh putrinya. Hari itu, Rizky pamit pergi keluar rumah. Ia sendirian naik motor Vario miliknya. Namun hingga sore, Rizky tak pulang. Ditelepon juga tak diangkat. Malam harinya, Kuswanto menelepon Prakamam, tapi tak diangkat. Saat WA pun juga tidak dibalas. Barulah esok harinya, Prakamam bisa dihubungi. Saat itu, Kuswanto meminta calon menantunya itu agar datang ke rumah. Pada jam 5 sore, Prakamam pun datang. Saat itu, Kuswanto menanyai Prakamam, "Semalam adakah bertemu Rizky?" Prakamam mengatakan jika ia memang ada ketemu Rizky saat mengurus baju mereka. Setelah itu langsung pulang. Sedangkan Rizky saat itu masih mau bertemu temannya lagi. Sore itu Kuswanto bercerita jika Rizky belum ada pulang ke rumah. Mendengar itu, Prakamam berakting kaget dan panik. Di depan Kuswanto ia berjanji bakal mencari Rizky. Namun 2 minggu berlalu, Rizky masih belum pulang. Saat keluarga gundah dengan keberadaan Rizky, Prakamam malah kembali ke tempat di mana ia sembunyikan jasad Rizky. Saat itu jasad sudah kering. Prakamam lantas dengan teganya melucuti baju Rizky dan kemudian mengerjai Rizky hingga jasad Rizky hanya tinggal tulang saja. Bahkan kepala Rizky ia buang jauh dari lokasi pertama. Sementara itu baju, hijab, dan yang lainnya juga ikut dia buang. Setelahnya, Prakamam pun pergi. Hilangnya Rizky akhirnya terdengar oleh kesatuan tempat Prakamam dinas, setelah sebelumnya polisi curiga dengan Prakamam, lantaran ialah orang yang terakhir kali bersama Rizky. Prakamam pun diperiksa. Setelah melalui proses yang rumit dan penuh drama, Prakamam pun mengakui semua perbuatannya. Hingga didasarkan keterangan Prakamam, jasad Rizky pun ditemukan meskipun sudah tak utuh. Dalam persidangan banyak sekali drama yang dikarang-karang Prakamam. Hal ini perihal motif perbuatannya pada Rizky. Awalnya, dia mengaku pusing karena didesak terus menikah, padahal ia tak dapat restu dari orang tuanya. Belum lagi, ia juga hendak melanjutkan pendidikannya guna kenaikan pangkat. Ia juga mengatakan jika dirinya belum cukup uang, lantaran gajinya dipotong setelah ia menabrak orang hingga meninggal. Dan yang tak habis pikir lagi, ia bercerita jika ia sudah sangat kesal dengan Rizky, lantaran selalu diancam jika video joroknya akan disebarkan jika dirinya tak segera menikahi Rizky. Mendengar segala tudingan dan fitnah untuk anaknya, Kuswanto dan pengacaranya tak tinggal diam. Mereka membantah cerita drama Prakamam. Salah satunya tentang dirinya yang dipotong gajinya untuk membayar denda lantaran kecelakaan yang membuat nyawa orang melayang. Itu semua bohong. Tidak ada orang yang ia buat meninggal karena kecelakaan. Dan cerita gilanya tentang almarhumah yang mengancam dengan video jorok dirinya itu adalah hal yang tak masuk akal dilakukan putrinya yang seorang guru. Terlebih Rizky dikenal sangat pendiam dan tertutup. Namun besar kemungkinan Prakamam tak berniat menikahi Rizky, padahal Rizky sudah ia nodai. Dan lantaran terus didesak menikah, terpikirlah olehnya membunuh Rizky. Persidangan untuk Rizky pun digelar, lantaran pelaku adalah seorang praka. Sidang pun digelar di Pengadilan Militer 107 Balikpapan. Di persidangan, terbukti pelaku dengan sengaja menghilangkan barang bukti, mulai dari pakaian, handphone, dan kendaraan korban. Bahkan pelaku dengan sengaja berupaya menghapus nomor mesin dan rangka motor korban.
Barulah pada tanggal 23 November 2021 putusan pun dibacakan. Prakamam divonis penjara seumur hidup dan dipecat dari kesatuannya setelah 8 tahun ia mengabdi. Sebagai tambahan, keluarga mengaku puas dengan hasil sidang meskipun sebelumnya berharap pelaku dihukum mati. Sementara itu, untuk rasa syukurnya, Kuswanto melakukan sujud syukur di ruang pengadilan.